Zikir paling utama sholat. Setelah sholat, zikir yang paling utama membaca Al-Quran. Kemudian zikir utama lagi setelah membaca Al-Quran, membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian apa lagi? Membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kemudian membaca apa lagi? Selanjutnya. Para ulama berselisih di nomor ketiga dan selanjutnya. Apakah zikir yang paling utama itu secara mutlak beristighfar ataukah bersolawat? Pak Agus, mana yang lebih utama kira-kira? Istighfar. Barakallah. Ada lagi? Jadi perselisihan ulama mana zikir yang paling utama, apakah istighfar atau salawat? Kalau membawakan hadis bahwa man lazimal istighfar, siapa orang yang membiasakan beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan jadikan rasa susahnya itu ada solusi keluar. Kemudian redaksi akhirnya wa razaqahu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Bahkan Hasan Al-Basri pernah, masyarakat ini karena Hasan Al-Basri ulama paling terbesar di zaman tabi'in, didatangi oleh manusia-manusia. Ada yang datang karena sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Ada yang datang karena peceklik. Ada yang datang karena pingin kaya. Maksudnya sudah bertahun-tahun dalam kondisi miskin. Maka semua dijawab oleh Hasan Al-Basri. Solusinya perbanyak istighfar. Kemudian bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal dengan tukang roti? Di mana tukang roti ini setiap kali ngadonan rotinya itu dia setiap kali ngebantingkan adonannya, setiap kali itu dia mengucapkan istighfar. Maka kata Imam Ahmad, emang apa fadilah yang kamu dapat dari istighfar ini? Maka dijawab sama tukang roti, tidaklah satu pun saya berdoa pasti dikabul oleh Allah. Ini karena sebab apa tadi? Sebab zikir. Karena istighfar ini bagian dari zikir. Kemudian dijawab katanya, hanya satu yang belum dikabulkan, yaitu ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal dia Imam Ahmad bin Hanbal. Dan masih banyak yang lainnya. Tapi kalau berbicara kepada hadis yang tadi yang nomor pertama, hadisnya dhaif, lemah secara riwayat. Namun karena zikir istighfar ini banyak, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang lain, maka terangkatlah hadis yang tadi. Bahkan di dalam surat Al-Anfal, surat ke nomor 8 ayat 33. Bagaimana? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan mengadab mereka. Jadi kita ini tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala selama orang tersebut, kaum tersebut beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, tuba, berbahagialah, beruntung lima wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Kalau kita banyak beristighfar, mendapati catatan amal semuanya di hadapan Allah itu dengan istighfar yang banyak. Ini bab istighfar. Namun kalau bab salawat, satu kali salawat saja dicatat di hadapan Allah bagaimana? 10 dihapus dosa. Jadi kalau kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, terhapus 10 kesalahan kita. Kemudian yang kedua, kalau kita membaca satu kali salawat Allahumma sholli ala Muhammad, minimal diangkat 10 derajat di hadapan Allah. Kalau membaca satu kali lagi Allahumma sholli ala Muhammad, selain dari diampuni dosa, diangkat derajat, Allah akan bersalawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Maksud Allah bersalawat kepada kita, mengampuni dosa-dosanya, menyebut nama kita di hadapan fi malakutil a'la, di hadapan para malaikat yang dimuliakan. Dan hadis tentang salawat ini sahih. Bahkan Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kam aj'alu laka fi salati?" Berapa banyak aku harus bersalawat kepadamu ya Rasul? Masjid. Kata Rasul, terserah. Ar-rubu', bagaimana kalau seperempatnya? Kalau dia memiliki waktu 1 jam, kemudian gimana kalau saya pakai yang seperempatnya itu untuk salawat? Apa kata Rasul? Fa in zidta fa huwa khairul lak. Kalau ditambah lagi itu lebih baik bagimu. An-nus, bagaimana sekarang kalau setengahnya? Jadi setengah daripada waktu yang kita miliki untuk salawat. Masjid, terserah. Fa in zidta fa huwa khairul lak.
salawat, tapi kalau ditambah lagi itu lebih baik. Bagaimana sekarang kalau seusahan 2/3 dari waktu yang saya miliki saya pakai untuk salawat? Jadi kata para ulama menafsirkan hadis ini, kalau kita punya waktu umpamanya 1 jam itu untuk dipakai sholat, dipakai baca Quran, dipakai untuk berdoa. Nah, 1 jam 2/3-nya itu dipakai sholawat saja. Maka jawab Rasulullah apa? Masih fa'in sita wa khairul lak. Terserah, tapi kalau mau ditambah lagi itu lebih baik. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Aj'alu laka fi sholati kulluha. Kalau begitu akan saya jadikan semua waktu yang saya miliki untuk bersalawat kepada. Apa jawab Rasul? Idzan, kalau memang iya begitu, tukfahammak wa yaghfir laka dzanbak. Allahu Akbar. Pertama, tukfahammak, dicukupi semua kebutuhanmu. Wa yaghfir laka dzanbak, diampuni semua dosa-dosa. Jadi kalau kita beristighfar hanya diampuni dosa saja. Kalau kita bersalawat maka dapat 2. Apa? 1, dicukupi semua rasa susah, rasa sedih dihilangkan, dicukupi semua kebutuhan kita. Yang kedua, mendapatkan hasil pengampunan dari Allah. Wa yaghfir laka dzanbak, diampuni dosa-dosa. Maka di zaman sekarang suka ada itu dengan berdasarkan hadis ini, mungkin kalau ingin sesuatu apa, salawatin saja. Kalau ingin mobil, pegang mobil, salawatin saja. Ini dipernas daripada intisarinya mungkin. Walaupun nanti akan salah memaknainya kalau tiba-tiba begitu. Padahal maksud daripada hadis Ubay bin Ka'ab ini, dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang salawat. Jadi kalau kita membiasakan diri banyak beristighfar atau banyak bersalawat, maka tanpa kita meminta dengan doa yang sifatnya masalah, doa permintaan, akan dicukupi lebih dari itu. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan kaidah, kalau kita punya waktu sempit, umpamanya antara azan dan qomat waktunya sempit, hanya 2 menit, 3 menit. Sedangkan kebutuhan kita amat sangat banyak. Mulai dari minta apa? Minta istri yang solehah, anak-anak yang baik, kemudian minta apa? Semuanya lah. Maka apa kata Ibnu Qayyim? Cukuplah dengan istighfar. Sebab istighfar ini kalimatnya yang singkat, namun akan menutup semua kebutuhan kita. Namun sebagian ulama perbanyak salawat. Sebab dengan salawat maka dicukupi kebutuhan dan diampuni dosa-dosa. Wallahu ta'ala alam. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau bertanya, satu lagi dipersilakan.